Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Salam penyertaan Tuhan. Asre. Haleluya, kita semuanya berbahagia dan diberkati, amin. Haleluya, mari yang berbahagia dan diberkati, mari kita semuanya bangkit berdiri, haleluya. Kita siapkan seluruh hidup kita masuk dalam penyembahan kita, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau bertata atas setiap pujian umat-Mu Tuhan yang datang menyembah-Mu Yesus.
Bahkan Tuhan Yesus Kau buktikan, Kau tunjukkan Tuhan melalui setiap janji-janji-Mu Tuhan yang bersinar bagi setiap kami Tuhan. Sehingga pengharapan kami Tuhan kepadamu Tuhan tidak akan pernah lenyap Tuhan. Selalu ada Tuhan dan selalu percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang bawa setiap penyembahan kami Tuhan. Kami mau semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Biar melalui persekutuan kami pada hari ini kami bertemu dengan Engkau Tuhan, dan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar dari setiap kebenaran-Mu Tuhan yang pada hari ini kami perdengarkan kembali, meneguhkan setiap hati kami Tuhan, menambahkan setiap iman kami yang semakin kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Bapa Engkau yang memberkati dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami Tuhan, dengan limpah kuasa sukacita yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan bersahati kami mata kemancurkan segala percayaan bisu kuasa gelapan tipu daya setan tidak bisa menjamah kami di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Pikiran membara, buta rohani, tidak ada kuasa mau setiap kami di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini, memuluhkan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Lebih bersukacita lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, mari silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kami akan terbang tinggi bersamamu Tuhan Yesus, sebab firman-Mu yang menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami. Haleluya. Yuk mari kita semuanya bersukacita sampai bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Haleluya. Yuk mari lebih bersemangat lagi, kita puji Tuhan kita. Kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari kami menantikan-Mu. Ku menantikan-Mu, beri aku. Mari lambaikan kedua tangannya, katakan bukan terbang bersamamu dalam kemuliaan. Dengan yakin katakan, sebab firman-Mu teguh menopang kami, kan terbang bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersukacita Tuhan, sebab kami akan terbang tinggi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Bersukacita kita nyatakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari kami menantikan-Mu. Menantikan-Mu, beri kekuatan. Yuk lambaikan kedua tangannya. Bukan terbang
sepertinya belum ada yang bersalaman. Yuk mari semuanya saling bersalaman, kaum pria ke kaum wanita, begitu juga sebaliknya, haleluya. Yang belum kenal nanti sepulang dari sini boleh kenalan, haleluya. 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 Mari katakan pada setiap kiri kanannya, mari kita tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang siap katakan saya. Haleluya. Haleluya, Engkau Tuhan kami yang sungguh besar. Engkau Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab tinggal dalam-Mu Tuhan yang membuat kami menang Tuhan Yesus. Bahkan setiap harinya di dalam Engkau. Haleluya. Yuk mari kita semuanya bertepuk tangan. Kita puji Tuhan kita. Haleluya. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kegelapan. Lambaikan kedua tanganmu serukan. Tuhan kau perisaiku. Amin. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan serukan. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badan takkan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kami bertepuk tangan kita katakan, Tuhan kau perisaiku. Semuanya bertepuk tangan. Lewati badan tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Yuk semuanya sambil bertepuk tangan di atas kepalanya, katakan bersama-sama. Tuhan kau lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh. Amin. Takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Haleluya. Lewati badai takkan ku goyah, imanku tetap teguh. Katakan, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan kami ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Sekali lagi, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan, kami tidak akan ragu. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sebab segala puji, segala hormat hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Bagimu yang duduk bertahta di atas setiap pujian kami dan memerintah untuk selama-lamanya Tuhan. Kau Allah kami yang sungguh besar, Kau Allah kami yang sungguh mulia. Kami naikkan sembah kami Tuhan Yesus kepadamu Tuhan. Oh,
kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan. Kita menghormati hadirat Tuhan. Dan kita merindukan Dia dengan segenap hati kita. Kita datang menghampiri tatanya. Tuhan, Dia yang layak terima pujian, keagungan dan kebesaran, keagungan dan kebesaran, keagungan dan kebesaran. Oh, hanya bagi Dia, bagi Dia, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kemuliaan, hormat, pujian kami hanyalah bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Raja segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa, yang berjaya, memerintah, bahkan pemerintahan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami menantikan Engkau dalam segenap kehidupan kami Tuhan. Untuk itulah Tuhan pada hari ini kami datang, karena kami ingin bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus, bahkan ingin menerima kebenaran-Mu. Bapa yang baik sorga, setiap pemuda-pemudi remaja membukakan hatinya. Mereka merindukan Engkau, merindukan setiap perkataan kebenaran-Mu, merindukan titah-titah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang di sorga, inilah waktunya Engkau berbicara kepada setiap pemuda remaja ini melalui kebenaran firman-Mu, buat mereka mengerti Tuhan di dalam nama Yesus. Roh-Mu berkarya dengan luar biasa, kuasa pengurapan Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka semuanya diberkati, dikuatkan dan diteguhkan. Bahkan tidak ada satu pun Kau lalui, karena Kau mengasihi setiap mereka Tuhan di dalam nama Yesus, supaya masa muda mereka berikan lebih lagi kepadamu Tuhan, percayakan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan hingga pada akhirnya. Biar hanya kuasa-Mu yang bekerja, pengurapan-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan Tuhan. Kebenaran-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengusirkan segala pekerjaan setan kegelapan, pikiran mengembara tidak mengerti firman Tuhan, kebosanan, kejenuhan, mengantuk. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga. Dan kami sangat percaya ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang bekerja, karena kami mengandalkan Kau Tuhan. Mengandalkan Roh Kudus-Mu, bukan kuat dan gagah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang luar biasa. Haleluya. Ya, satu anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Untuk pemuda-pemudi, nah di masa muda saudara mau hidup di dalam Tuhan ya. Tapi tidak sesekali, harus setia saudara sampai kepada kesudahannya. Puji nama Tuhan. Ya, tentu tidak kebetulan saudara diselamatkan, dipanggil Tuhan di masa muda saudara. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ya, untuk itu mari setia terus mengikut Tuhan ya, agar rencana Tuhan itu jadi bagi setiap saudara. Haleluya. Nah, sama misalnya seperti saudara yang masih ini ya, masih sekolah atau masih kuliah. Nah, saudara bisa menyelesaikan sekolah studi perkuliahan saudara kalau mengikutinya sampai selesai. Kalau saudara mengikuti sesekali, nah studi saudara kuliah atau sekolah, tentu saudara tidak bisa menyelesaikan. Nah ya, nah karena ada program yang sudah ditetapkan untuk diikuti dan diselesaikan, sehingga saudara pun bisa ini ya mendapat gelar atau bisa saudara menyelesaikan sekolah tersebut. Nah ya, untuk di dalam Tuhan begitu juga ya, bagi setiap saudara pribadi lepas pribadi, pemuda
dan juga pemudinya Tuhan itu punya rencana ya bagi setiap saudara. Jadi tidak hanya ini sekedar datang beribadah, kemudian nanti saudara memuji, menyembah Tuhan, dengarkan firman Tuhan lalu pulang. Tidak hanya sampai di situ saja ya. Kenapa saudara ada di sini? Tentu Tuhan yang sudah membawa saudara ke sini ya, mungkin melalui anak-anak Tuhan. Tapi satu hal, itu semua perbuatan Tuhan, berarti ada rencana Tuhan. Ya, ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Bagaimana? Supaya rencana Tuhan itu jadi. Saudara setia, nggak bisa sesekali. Kalau sesekali tentu, bagaimana saudara mengetahui? Ya rencana Tuhan. Bagaimana saudara punya hubungan dengan Tuhan? Kalau hanya sesekali, ya nanti tidak akan ada hubungan yang akrab, ya dengan Tuhan. Saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan secara sesungguhnya atau secara sempurna kalau hanya sesekali. Kalau ada waktu ya datang, kalau lagi suka datang, kalau tidak ada waktu atau lagi tidak suka tidak datang. Tidak akan bisa seperti itu ya. Dunia saja saudara punya aturan, punya disiplin, iya kan? Saudara sekolah kuliah kan punya disiplin. Coba saudara datang sesekali, bagaimana saudara bisa lulus, bisa menyelesaikannya? Tentu tidak akan bisa. Yang lebih lagi ini perkara roh, perkara kekal. Jadi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak bisa sesekali. Katakan kepada kiri kanan, tidak bisa sesekali datang ya. Harus setia sampai kepada kesudahannya. Iya seperti itu saudara ya. Mengenal Tuhan itu luar biasa loh. Ya tidak banyak. Orang mau dipanggil Tuhan, mau saudara membayar harga untuk datang kepada Tuhan. Banyak orang di luar sana tidak mau saudara untuk mengenal Tuhan ya. Tidak berkeinginan, tidak punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Dia sibuk saudara, disibukkan dengan kegiatan-kegiatannya ya. Kemudian saudara itu dibuat nanti dengan alasan, oh aku lagi sibuk, aku lagi banyak pekerjaan, aku lagi banyak pergumulan, aku lagi mengerjakan sesuatu. Padahal saudara ya, untuk segala sesuatunya itu kita memerlukan Tuhan. Haleluya. Ya kan saudara tidak akan bisa mengerjakan apa-apapun tanpa Tuhan saudara. Mungkin saudara berkata aku bisa kok. Tapi itu semua tidak dalam kehendak Tuhan. Coba saudara di dalam Tuhan, pasti lebih lagi saudara dapat mengerjakannya. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak. Iya. Di luar aku kamu tidak berarti. Di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu itu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang saudara kerjakan itu hanya saudara sebatas kemampuan saudara. Berarti kalau saudara di dalam Tuhan, lebih daripada apa yang sudah saudara capai, apa yang sudah saudara kerjakan bisa saudara dapatkan. Haleluya. Karena saudara mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Kalau saudara hidup dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, tentu Tuhan tidak akan berdiam. Tuhan ada beserta dengan saudara. Pasti Tuhan akan membukakan jalan. Amin. Bahkan Tuhan berjalan di depan saudara. Seperti bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian itu, tanah Kanaan. Tuhan itu berjalan saudara di depan. Haleluya. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus ya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu sampai kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah Tuhan janjikan. Haleluya. Makanya kalau pada malam hari mereka akan dinaungi apa saudara? Oleh tiang api. Kalau pada siang hari mereka akan dinaungi dengan apa? Tiang awan. Jadi ada penyertaan Tuhan. Haleluya. Bagi kita juga, bagi saudara pemuda-pemudi Tuhan kita itu sama ya. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Jadi tidak sendiri. Kalaupun menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup saudara, ya kesulitan pribadi dalam mungkin dalam kehidupan studi, kehidupan keluarga atau saudara kehidupan apa saja. Kalau saudara bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan untuk segala sesuatunya. Amin. Haleluya. Makanya firman Tuhan minggu lalu apa saudara?
firman Tuhan Sabtu kemarin? Iya, kuasa dari firman Tuhan. Diambil dari mana? Iya, diambil dari Mazmur 119 ayat. Iya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, nah pemuda-pemudi perlu firman Tuhan untuk menerangi, karena perjalanan saudara masih panjang. Ya, pasti ada ketakutan, kekhawatiran ya dalam hidup saudara. Nah, bisa saja mungkin saudara di luar happy aja ya, dilihat senang-senang saja. Tapi saudara pasti ada itu di hati saudara, ketakutan, kekhawatiran untuk menjalani hidup, untuk menjalani studi saudara, untuk menjalani, nah ya ini menghadapi pekerjaan, nah menghadapi sekolah saudara, pasti ada ketakutan ya. Aduh, bagaimana hidupku ke depannya ya, bagaimana masa depanku ya, bagaimana keluargaku ya, bagaimana orang tuaku yang jauh, nun jauh di sana ya, bagaimana keadaan mereka ya. Apalagi, nah saudara mungkin bisa lihat teman-teman saudara, atau saudara lihat orang lain, wah hidupnya kok baik ya. Nah ya, hidupnya kok lebih ini ya, lebih mapan ya. Nah, hidupnya kok lebih daripada aku ya. Nah, seolah-olah dia bisa saudara, ini ya, dia bisa mendapatkan apapun. Nah, itu bisa. Nah, kalau saudara tidak dalam Tuhan, itu bisa menekan saudara, mengintimidasi. Loh, aku ini apa ya? Kenapa ya aku dijadikan seperti ini ya? Kenapa aku ada di tengah-tengah keluarga yang seperti ini? Nah saudara ya, nah itu nanti bisa suara-suara seperti itu akan bisa datang. Ya, membuat saudara menjadi apa? Tertekan, terintimidasi. Nah itu tipu daya setan, tipu daya dunia ini. Haleluya. Makanya perlu firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah perlu firman Tuhan ya, supaya apa? Menerangi. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku yang menerangi jalan-jalan saudara. Jadi senantiasa saudara di dalam terangnya Tuhan. Amin. Kalaupun datang kegelapan, tapi kalau ada firman Tuhan di dalam hidupmu, maka kegelapan itu akan dihalau. Haleluya. Dihalau. Tapi kalau tidak ada firman Tuhan dalam hidupmu, nah kegelapan itu nanti akan menaungimu. Makanya jadi takut, ya, jadi khawatir. Nah jadi bimbang, jadi ragu. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Aduh, kenapa bisa seperti ini ya? Bagaimana, masih bisa enggak aku melangkah ya? Masih kuat enggak aku melangkah ke depannya? Aduh Tuhan, persaingan sangat besar sekali. Nah ya, sangat ketat. Nah sangat banyak persaingan. Tuhan, bagaimana aku? Nah itu saudara ya, makanya saudara perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara sendiri enggak bisa, tidak akan bisa ya. Karena persaingannya ketat, ya, banyak di sana, di luar sana yang lebih pintar mungkin, yang lebih oke, yang lebih memiliki, nah segala sesuatu. Nah dari kasat mata mungkin saudara, nah sepertinya, aduh aku ini gak bisa, aku pasti kalah. Tetapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Nah Tuhan sanggup membukakan jalan. Makanya yuk mari hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk itu hari ini kita belajar lagi dari firman Tuhan. Yuk kita lihat dari kitab Mazmur 19 ya. Oke, Sabtu lalu 119 tidak apa-apa. Hari ini kita belajar saudara dari Mazmur 19 ayat 8 atau ayat 9 ya. Ayat 9 ya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Sudah ada di layar, semuanya bisa membaca ya. Semua membaca, saudara yang perlu mencatat silakan catat. Haleluya. 1, 2 ya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya ya. Jadi membuat mata hati kita, mata rohani kita bercahaya. Berarti ada pengharapan. Amin. Ada pengharapan. Oleh kenapa saudara? Ada firman Tuhan. Haleluya. Nah seperti yang sudah saya sampaikan kemarin-kemarin ya. Segala sesuatu, langit dan bumi, bahkan segenap isinya diciptakan oleh Tuhan melalui apa? Firman. Amin. Melalui firman. Makanya segala sesuatunya ada. Kalau Tuhan tidak berfirman gak ada. Nah ya, tidak ada saudara. Ya apa yang kita lihat ini tidak ada. Kenapa ini? Semuanya ada. Ya ada langit saudara. Nah ada terang. Itu semuanya oleh kenapa?
Tuhan yang berfirman. Amin. Jadi dikatakan titah Tuhan itu tepat ya, tepat. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Haleluya. Jadi kita harus saudara menyukai firman Tuhan. Amin. Katakan, saya suka firman Tuhan. Saya menyukai firman Tuhan. Amin. Jadi bagi setiap saudara ya. Jadi hari ini kita belajar yang pertama saja ya, titah Tuhan itu tepat. Titah Tuhan saudara, nah ini bisa, nah ya itu sabda atau nasihat atau perkataan Tuhan. Atau saudara isi hati Tuhan itu sama saja ya, titah, perintah. Ya, nanti kita akan lihat juga saudara perintah Tuhan itu murni. Nah itu sama saja sebenarnya ya, yaitu sabda, yaitu atau nasihat. Karena firman Tuhan ini berisi tentang sabda Tuhan, tentang nasihat, tentang perkataan Tuhan, tentang isi hati Tuhan yang akan dicurahkan bagi setiap saudara. Itu luar biasa loh. Kita ini siapa? Sehingga Tuhan mau mencurahkan isi hatinya. Anakku, pemuda, pemudiku, ini isi hatiku ya. Kemudian apa saudara, titah Tuhan itu juga adalah kebenaran. Amin. Haleluya. Nah dikatakan titah Tuhan itu tepat saudara. Berarti titah Tuhan itu gak pernah salah. Gak pernah melenceng sedikit pun. Haleluya. Tidak pernah salah sasaran. Tepat. Karena dikatakan tepat. Jadi gak pernah salah sasaran saudara. Ya, haleluya. Nah, atau salah jawaban. Gak saudara. Ya, tepat. Haleluya. Selalu itu tepat. Haleluya. Nah kalau si A berdoa, ya si A mendapat jawaban. Tidak mungkin saudara si B, aduh Tuhan, atau Tuhan ini ya, atau Tuhan berkata, aduh siapa tadi yang berdoa ya, si A atau si B, gak ada seperti itu saudara. Haleluya. Kalau manusia mungkin seperti itu, ya. Nah seperti itu, siapa tadi yang menjawab ya, suaranya seperti si A, tapi kok yang angkat tangan si B, nah itu manusia. Tapi Tuhan enggak saudara, Tuhan tahu. Haleluya. Tuhan tahu yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dari hatinya yang sungguh-sungguh. Tuhan tahu saudara siapa yang merendahkan hati, yang merindukan Tuhan, yang mengharapkan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah karena Tuhan itu selalu tepat. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi untuk apapun dalam segala situasi dan keadaan hidup kita saudara, titah Tuhan itu menjadi jawaban. Amin. Titah Tuhan itu menjadi jawaban dalam kehidupan saudara. Segala sesuatu yang saudara hadapi, titah Tuhan itu menjadi jawaban dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Jadi titah Tuhan, ya sabda, kebenaran itu tidak hanya berbicara tentang perkara-perkara sorga, tidak. Ya tentang kehidupan saudara juga, selagi masih ada di dunia. Ya memberikan jawaban untuk studi, untuk pekerjaan, untuk masa depan saudara. Haleluya. Nah ya, firman Tuhan itu bisa memberikan hikmat. Sabtu yang lalu kita sudah belajar. Memberikan hikmat, pemuda-pemudi perlu hikmat dari Tuhan loh. Ya, perlu hikmat daripada Tuhan. Ya dengan hikmat inilah saudara akan bisa melebihi yang lain. Kalaupun misalnya IQ-nya sama. Mungkin IQ saudara ya dengan orang yang tidak di dalam Tuhan sama. Tapi ada hikmat dalam Tuhan, dalam hidupmu, itu yang membuat engkau berbeda. Haleluya. Nah ya, nah orang yang tidak di dalam Tuhan bisa menjawab saudara, sesuai dengan apa yang dia pelajari. Ya, tapi kalau di dalam Tuhan ada hikmat daripada Tuhan, saudara bisa mendapatkan lebih lagi. Kenapa? Dengan hikmat Tuhan itu saudara bisa menjabarkan lebih lagi. Berarti jawaban saudara pasti lebih sempurna. Amin. Haleluya. Nah ini saudara ya, hidup di dalam Tuhan itu memang seperti itu. Makanya banyak di Alkitab dituliskan orang-orang muda ya, seperti Yusuf, seperti Daniel, Timotius saudara. Nah itu orang-orang muda. Haleluya. Orang-orang muda yang di dalam Tuhan. Amin. Ya, orang-orang muda yang di dalam Tuhan. Makanya kesulitan apapun bisa dihadapi, nggak menyerah. Haleluya. Nah ya, seperti contoh Yusuf itu di perjanjian lama. Nanti di perjanjian baru saudara banyak juga saudara temui. Salah satunya itu Timotius. Saudara akan lihat bagaimana masa muda mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan ya.
Jadi titah Tuhan itu menjadi jawaban, solusi di dalam kehidupan setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Setiap pemuda-pemudi yang percaya pada Tuhan. Haleluya. Untuk itu pemuda-pemudi, nah titah Tuhan itu tidak perlu diragukan. Yang perlu diapai saudara? Dipercayai. Amin. Titah Tuhan itu gak perlu diragukan. Yang perlu itu apa? Dipercayai. Dipercayai. Makanya firman Tuhan yang tersimpan di hatimu percayai, maka itu akan jadi padamu. Amin. Sebagaimana imanmu jadi padamu, sebagaimana engkau percaya, maka itu akan jadi padamu. Dan kuasa titah Tuhan itu tidak pernah berkurang, ya, atau saudara hilang. Walaupun dengan berjalannya waktu, itu kan titah Tuhan itu kan 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara, atau lebih daripada itu. Pasti sudah tidak sama lagi kuasanya, tidak sama lagi pengertiannya. Oh, tidak sama lagi yang akan bisa terjadi. Itu kan 2000 tahun lalu atau lebih. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, titah Tuhan itu tetap sama, kuasanya tetap sama. Amin. Karena yang bertitah itu adalah satu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan yang dahulu, ya, Tuhan yang dahulu di perjanjian lama dengan Tuhan yang sekarang itu sama. Amin. Tidak beda. Makanya kuasanya, titahnya, firman-Nya tidak pernah berubah. Nah, ya, yang perlu berubah itu kita, dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari yang tidak punya firman menjadi punya firman Tuhan. Iya, seperti itu ya. Kita yang berubah. Katakan, saya Tuhan yang harus berubah. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Iya, ya. Jadi kita lihat saja Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ibrani pasal 3 ayat 8. Kita baca bersama-sama, yuk perdengarkan suara saudara ya. 1, 2 ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini firman Tuhan menuliskan. Ya, jadi jangan ragukan. Jangan katakan, oh itu kan kuasa Tuhan kan ya sewaktu Yesus ada di bumi. Sekarang Yesus kan enggak ada di bumi. Iya, Yesus enggak ada di bumi, saudara. Ya, Yesus sudah ada di sorga, tetapi Yesus memberikan Roh Kudus-Nya. Ya, bekerja di seluruh dunia, di seluruh muka bumi ini Roh Kudus bekerja. Haleluya, ya. Roh Kudus bisa menjangkau siapapun. Kalau Tuhan Yesus waktu di bumi itu terbatas. Ya, kalau Tuhan Yesus ada, nah ya, di satu daerah, ya di situ saja kuasa Tuhan terjadi. Nah ya, karena Tuhan Yesus masih di bumi. Tapi setelah, makanya dikatakan lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya aku kirimkan penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus yang bisa memenuhi seluruh bumi, saudara. Haleluya. Jadi Yesus Kristus tetap sama ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi nggak berubah. Berarti kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Iya, jadi Yesus Kristus tetap sama ya. Kita yang harus berubah. Haleluya. Kita diubahkan, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan, membuat saudara tidak akan pernah sama. Kalau Yesus Kristus itu tidak perlu berubah karena sudah sempurna. Apa yang mau diubahkan dari Yesus? Gak ada, karena sudah sempurna. Amin. Nah, kita yang perlu berubah ya, menuju kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya saudara, kita lihat ya. Nah, titah Tuhan tersebut, firman Tuhan tersebut, kita lihat saudara, mulai dari Kejadian. Yuk, kita tahu saudara, firman itu tepat, seperti apa yang dikatakan itu yang jadi. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Kita lihat dahulu ya, dari perjanjian lama. Tepat saudara, apa yang dititahkan Tuhan, apa yang difirmankannya, itu yang jadi. Oh, luar biasa. Haleluya. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap.
Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Haleluya, tepat kan? Haleluya, berfirmanlah Allah, bertitahlah Allah, jadilah terang. Bagaimana saudara? Jadi atau tidak? Jadi. Itulah Tuhan kita yang berkuasa. Oh, luar biasa. Haleluya. Makanya sampai saat ini kita bisa saudara melihat terang. Amin. Karena Tuhan sudah berfirman, jadilah terang dikatakan. Lalu terang itu jadi. Enggak pakai berlambat-lambat saudara. Enggak pakai mikir-mikir. Kalau kita manusia kan nanti maksudnya jam 6 kok, enggak apa-apa lah. Berangkat saja jam 6. Enggak apa-apa, kita suka korupsi waktu ya. Ya kan? Ya saudara ya. Kita ini masih mau saudara atau suka dengan ketidaktepatan ya, tapi Tuhan itu suka yang tepat. Amin. Nah ya, jadi katakan jadilah terang, lalu terang itu jadi seketika itu juga saat Tuhan berfirman, saat itulah jadi. Amin. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap ya, dan Allah menamai terang itu apa? Siang. Dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Haleluya. Makanya terpisah saudara ya, ada terang dan juga ada gelap. Haleluya. Nah sekarang kita ini lagi malam ya, gelap. Kita bisa terang karena ada penerangan. Tapi kalau nggak ada penerangan saudara, nah kita saat ini lagi di dalam gelap, bukan dalam kegelapan ya, maksudnya ini keadaan. Nah bumi saudara, nah ya seperti itu ya, jadi luar biasa. Haleluya. Nah ya, titah Tuhan itu tepat saudara ya, jadi nggak ada satupun yang bisa menggagalkan titah Tuhan ya, supaya tidak sempurna. Oh nggak ada, karena Tuhan berkata segala kuasa di sorga di bumi ada padaku. Nah siapa yang bisa saudara ya menggagalkan Tuhan? Siapa yang bisa saudara menghadapi Tuhan? Oh enggak ada ya, karena segala kuasa di surga di bumi ada pada Tuhan. Nah begitu ya, jadi setiap pemuda-pemudi percaya bahwa titah Tuhan itu tepat. Amin. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan Tuhan itu jadi, itu terjadi. Amin. Dan akan tidak ada satu pun yang bisa menggagalkannya atau membuat menjadi tidak sempurna saudara ya. Nah atau tidak jelas dia, oh ini atau terang atau gelap, enggak saudara. Bahkan Tuhan memisahkan supaya terjadi perbedaan antara siang dengan gelap, supaya terjadi saudara pemisahan antara malam dengan pagi. Haleluya. Nah ya, karena Tuhan tahu saudara ya, manusia itu enggak bisa lah hidup di dalam siang saja, karena dia perlu juga istirahat. Amin. Nah ya, jadi ada siang dan juga ada malam ya. Terang itu dinamakan siang dan gelap itu menjadi malam ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi tepat ya, seperti yang disampaikan Tuhan tepat saudara. Oh luar biasa. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian kita lagi yuk, dari Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 15. Lihat kita Tuhan ini luar biasa. Jadi saudara ya, bahkan sampai saat ini, yuk kita baca ya, semua membaca ya. Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 15. 1, 2 ya. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi saudara, tidak ada lagi penghukuman dengan air bah. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Nuh ya, saat saudara perjanjian ini dinyatakan ya. Bahkan dikatakan tadi saudara ya,
antara aku dan kamu, antara Tuhan dan Nuh, serta segala makhluk yang hidup hingga pada saat ini. Amin. Yang bersama-sama dengan kamu, bahkan dikatakan turun temurun untuk selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Ya, nah tepat saudara. Kalaupun dunia, nah sekarang saudara berubah-ubah, ya, berubah-ubah saudara, manusia, nah seolah-olah menguasai bumi, menguasai dunia. Tetapi firman Tuhan ini tepat. Air bah tidak akan ada lagi. Tidak akan terjadi lagi untuk memusnahkan manusia. Haleluya. Kenapa terjadi hujan? Maksudnya saudara banjir bandang. Ya, kenapa terjadi saudara? Nah banjir yang begitu besar. Nah itu saudara tentu karena apa? Ya, kerusakan alam ini. Nah tentu itu karena perbuatan manusia, bukan karena perbuatan Tuhan. Haleluya. Nah Tuhan gak pernah saudara untuk merusak bumi, karena bumi ini Tuhan yang menciptakan. Masa nah sudah diciptakan dengan baik, ya, kemudian dirusak oleh Tuhan? Tidak saudara, ya. Tapi itu karena perbuatan manusia, makanya ada banjir saudara yang begitu besar, ya, kemudian ada banjir bandang saudara. Nah itu semuanya tentu saudara karena alam, nah bumi ini sudah rusak saudara, ya. Itu bukan karena air bah, itu bukan air bah. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan, ya. Kemudian tadi dikatakan busurku, yaitu apa saudara? Pelangi. Ya, busur Tuhan, pelangi. Busurku kutaruh di awan, pelangi. Jadi kalau saudara lihat, wah itu luar biasa ya, semua mempercayai loh. Ya, karena itu firman Tuhan tepat. Amin. Nah, supaya kita ingat, oh benar perkataan Tuhan itu tepat. Nah, ya. Nah, jadi karena dikatakan tadi turun temurun. Ya, supaya manusia tidak lupa dengan titah Tuhan, dengan firman Tuhan yang tepat tadi. Amin. Makanya busurku kutaruh di awan. Jadi Tuhan yang tahu saudara, ya. Semua suka pelangi kan? Yo suka saudara, ya, kok ada pelangi, pasti apalagi sekarang pasti berusaha mengeluarkan apanya. Nah ya, kameranya, handphonenya, indah. Kemudian dimasukkanlah ke status dan segala sesuatu medsos, ya. Lagi ada pelangi. Nah, dikatakan seperti itu, ya, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Amin. Haleluya, ya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan rendah hati loh, ya. Tuhan kita Tuhan rendah hati, mau dia berjanji, ya, dengan apa? Dengan kita. Luar biasa, ya, perjanjian antara aku dan bumi. Nah, ya, begitu luar biasa kasih Tuhan. Ayat 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah. Haleluya, untuk memusnahkan segala yang hidup, ya. Jadi tidak ada saudara air bah dari Tuhan. Itu perjanjian Tuhan. Amin. Itu titah Tuhan, tepat saudara. Ya, tepat. Nggak akan ada saudara air bah lagi. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu tetap berpegang teguh loh pada firman-Nya. Amin. Ya, nggak ada satupun yang bisa menggagalkan, mengacaukan firman, nggak ada. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Nggak ada saudara. Ya. Haleluya. Yang ada itu mempercayai Tuhan. Amin. Yang ada mempercayai titah Tuhan, firman Tuhan. Amin. Nah, seperti dikatakan, kita lihat Bilangan 23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oh, tidak ada saudara. Kalau manusia iya. Jadi makanya dikatakan Allah itu bukan manusia, Allah itu bukan kita, karena kita tidak sempurna, ya. Bisa kita berkata saudara, tapi tidak, ya, bisa kita tidak menepatinya. Nah, itu manusia. Makanya dikatakan di sini Allah itu bukanlah manusia. Kenapa saudara? Karena manusia itu bisa berdusta. Haleluya. Haleluya. Nah ya, tapi kita belajar ya, sebagai anak-anak Tuhan jangan suka
Jangan suka apa saudara? Berdusta. Jangan suka bohong. Ya. Jangan dibuat jadi alasan. Nah ya, sehingga saudara berbohong atau berdusta. Ya. Jadi Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ya berarti saudara manusia itu masih mau berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Aduh aku tadi kenapa ya berkata seperti itu ya. Wah aku benci sekali, aku tidak suka. Kenapa tadi ku katakan seperti itu ya. Nah itu bisa manusia saudara. Aduh kenapa aku sudah berjanji kepada dia untuk memberikan sesuatu. Aduh kenapa aku berjanji untuk menjemput dia ya. Nah saudara itu manusia ya. Dia bisa menyesal dengan perkataannya. Tapi Tuhan tidak pernah menyesal. Amin. Haleluya. Bagaimanapun dunia ini, bagaimanapun manusia ya. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, maka firman-Nya itu tetap jadi. Tepat. Amin. Apa yang dititahkan Tuhan akan ditepati. Haleluya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Gak ada saudara. Tuhan berfirman, ya Tuhan bertitah, Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan, kemudian Tuhan tarik lagi. Gak ada. Haleluya. Apa yang Tuhan firmankan itu yang dia lakukan. Amin. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Gak ada saudara, Tuhan kita bukan seperti itu. Haleluya. Nah seperti dikatakan, coba kita lihat di kitab ini ya. Sebentar kita buka dari kitab Yesaya. Yuk Yesaya pasal 55. Ayat 10 sampai 11. Lihatlah saudara. Ya, supaya kita semakin kagum dengan firman Tuhan. Ya, semakin kagum dengan Tuhan. Haleluya. Bahwa itu yang Tuhan suka ya. Kalau kita misalnya kagum kepada manusia ya terbatas saja. Tapi saudara, yang layak kita kagumi yaitu Tuhan, firman-Nya. Amin. Yuk ayat 10. Yesaya 55 ya, ayat 10 dan 11. 1, 2 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Dan tidak kembali ke situ melainkan apa? Mengairi bumi. Membuatnya apa? Subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bagaimana? Masih ragu dengan firman Tuhan? Masih ragu saudara? Nah ini tadi 10 diumpamakan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari mana? Turun dari langit. Kalau turun dari langit berarti apa saudara? Nah ya, dia tidak akan kembali ke situ. Tetapi bagaimana melainkan mengairi bumi. Haleluya. Nah ya, karena bumi ini perlu saudara hujan, perlu air ya. Ya, perlu salju. Amin. Jadi untuk apa? Mengairi bumi. Kenapa bumi diairi saudara? Supaya membuatnya menjadi apa? Subur. Haleluya. Membuat bumi itu subur, membuat tanahnya jadi subur. Kalau subur bagaimana saudara? Akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Amin. Haleluya. Nah diumpamakan seperti itu. Sama dengan firmanku yang keluar dari mulutku. Tuhan berkata, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi firman Tuhan saudara gak ada sia-sia. Amin. Firman Tuhan yang saudara percayai tidak ada yang sia-sia. Katakan, firman Tuhan yang saya percayai tidak ada yang sia-sia. Iya, puji nama Tuhan ya. Nah seperti yang dikatakan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi firman Tuhan gak pernah gagal. Ya, tidak akan pernah gagal. Kalau itu yang sudah, nah keluar dari mulut Tuhan maka itu akan jadi. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Apa yang dikendaki Tuhan seturut dengan firman-Nya itulah yang jadi. Amin. Kalau Tuhan berkata sembuhlah engkau oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau maka engkau atau yang sakit itu menjadi sembuh. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah kalau Tuhan berkata berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Maka itu akan jadi padamu.
Haleluya. Makanya berseru saudara, berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, mintalah kepadaku maka aku akan memberikan kepadamu. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Jadi mari pemuda-pemudi ya, pemuda dan pemudi kaya dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jangan hanya kaya dengan perkara-perkara dunia. Oke, dengan pengetahuan, oke, saudara bisa kaya karena memang saudara harus memperlengkapi diri ya, saudara harus belajar. Tapi jangan lupa saudara, pemuda-pemudi juga harus kaya dengan apa? Firman Tuhan. Amin. Bagaimana caranya supaya saudara kaya dengan firman Tuhan? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan supaya kaya dengan firman Tuhan? Membaca firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati. Amin. Kemudian apa lagi? Mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati. Sehingga saudara kaya dengan firman Tuhan. Oke, yang diucapkan Sabtu lalu apa? Salah satunya apa? Ya, kemudian yang lain. Apa kemarin kan banyak toh? Apa yuk? Roma 12 ayat 11. Apa Roma 12 ayat 11? Hah? Dan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kemudian apa lagi? Matius 6 ayat 33, apa isinya? Cari dahulu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya dicatat saudara supaya bisa diucapkan. Nanti di rumah saudara baca lagi. Ya, kan ini sayang waktu saudara ini. Ya, dicatat supaya jangan gitu ya. Mulutnya aja yang ngangak nanti saudara. Terbuka tapi nggak mengucapkan. Sesudah itu apa? Coba satu lagi. Hah? Iya, Joshua 1 ayat 8. Oke, kemudian apa? Selain Joshua 1 ayat 8. Hah? Ibrani 10 ayat 25. Ya, sudah itu apa lagi? Kan banyak kemarin. Hah? Gimana? Mazmur 119 ayat. Iya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayat 9 apa itu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Itu ya, Tuhan sangat suka dengan pemuda, makanya ada usus firman Tuhan. Dengan apakah? Jangan lupa ya, Mazmur 119 ayat 9. Yuk simpan di hati saudara. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman. Ya, jadi kalau saudara mau bersih, maksudnya mau hidup benar dalam Tuhan, supaya tidak jatuh dalam dosa, kuat dan teguh, yaitu harus isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itu nanti, nah hidup saudara ya pasti dijaga ya. Oke lah, puji nama Tuhan, haleluya. Nah ya, jadi nah itu tadi saudara, bilangan 23:19 tadi ya, Allah bukanlah manusia ya, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Haleluya. Yuk, Mazmur 33:9. Satu dua ya. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Haleluya. Ya. Jadi sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi tepat. Titah Tuhan itu tepat, enggak pernah melenceng. Tepat seperti apa yang dikatakan. Itulah yang jadi. Haleluya. Okelah, puji nama Tuhan. Yuk kita lihat sedikit saudara dari ini. Dari perjanjian baru ya, Wahyu 21 ayat 5.
1, 2 ya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, haleluya, tepat dan benar. Haleluya. Nah ya, saudara, kalau misalnya, ya bukan misalnya ya, kalau berbicara tentang wahyu pasti wah ini ya, ini apa saudara ya, tentang kedatangan, nah Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi tepat saudara, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, itu yang kita nantikan. Amin. Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tepat dan benar, bukan tepat dan salah, ya tidak saudara, tapi tepat dan benar. Ya, jadi layak kita percaya. Wahyu 22:6. 1, 2 ya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Oh, luar biasa ya. Jadi lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Jadi tepat dan benar saudara ya. Nah, apa yang dinyatakan di kitab Wahyu itu semuanya tepat dan benar. Itu pasti terjadi. Ya. Pasti terjadi saudara ya. Nah, untuk yang itu tadi ya. Apa saudara? Menyatakan tanda-tanda. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, untuk itu saudara harus mempercayai firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, karena firman Tuhan itu memang layak dipercayai. Ya. Tidak untuk diragukan saudara ya. Karena titah Tuhan itu tepat. Apa yang diperkatakan Tuhan itu yang jadi. Dan kuasa firman Tuhan itu saudara Tuhan berikan kepada setiap umatnya, kepada setiap pemuda-pemudi. Karena kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Kemudian bagaimana supaya kuasa firman Tuhan itu bekerja? Nah ya, terjadi lagi. Nah, kitalah saudara yang mengerjakan firman Tuhan itu sekarang. Amin. Memiliki firman Tuhan, kemudian mempercayainya dan melakukannya, maka akan jadi. Maka jadi. Haleluya. Haleluya. Nah ya, jadi mari pemuda-pemudi perlengkapi terus hidup saudara dengan firman Tuhan. Perlengkapi terus hidup saudara dengan titah Tuhan yang tepat itu. Karena tidak akan pernah meleset. Pasti titah Tuhan itu memberkati, menguatkan, meneguhkan, bahkan memperlengkapi saudara. Itu pasti terjadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah ya, sudah banyak tadi disampaikan kepada setiap saudara. Biar firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara ya. Jadi sangat baik lagi tadi kalau saudara catat, tidak hanya mendengar. Yuk Sabtu depan yuk lebih lagi ya. Supaya firman Tuhan enggak terbuang begitu saja. Saudara bisa ini nanti membacanya kembali. Nah supaya firman Tuhan itu benar-benar menjadi milik saudara ya. Jadi tidak hanya mendengar. Kalau kita mendengar saudara itu hanya berapa persen nanti yang tinggal ya. Karena kan nanti ada 2 telinga ini. Bisa ini nanti telinga kanan dengar, bisa nanti dia hanya cuma lewat saja ya. Kemudian keluar dari telinga kiri. Atau dari telinga kiri mendengar, cuma numpang lewat, nanti keluar saudara telinga kanan. Gak tersimpan di hati. Tapi kalau ada usaha saudara, nah firman Tuhan itu bisa tersimpan di hati saudara ya. Karena itu Tuhan menghargakan apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perbuat. Karena tanpa firman Tuhan pemuda-pemudi ya saudara bisa nanti tidak ini ya, tidak berhasil, saudara bisa tidak berkenan kepada Tuhan karena tidak ada membentengi hidupmu. Tapi kalau engkau memiliki firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bisa membentengi kehidupanmu ya, supaya tidak jatuh dalam dosa ya, tetapi saudara terus hidup berkenan ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, Sabtu depan tentu kita akan ini saudara ya, akan kita lanjutkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah semuanya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
untuk titah Tuhan yang luar biasa, yang layak kami percayai. Karena titah-Mu itu adalah tepat. Seperti yang Kau katakan itulah yang jadi, seperti yang Kau titahkan itulah jadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saatnya Tuhan Yesus kami mau menyembah Engkau. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia kepadaku Tuhan. Mari kita buka hati kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mari bertindak saudara, nyatakan rindu saudara kepada Tuhan. Dengan membukakan hati, mengangkat tangan saudara kepada Tuhan. Kita nyatakan bersama-samanya Engkau juru selamatku. Sekali lagi dari awal dengan segenap hati kita, hanya Kau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yang kupegang hanya janji-Mu.
nyatakan segenap hatimu Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu, kami percaya kepada titah-Mu Tuhan, kami percaya kepada perkataan-Mu, kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan juru selamat, Engkau Tuhan yang setia. Engkau setia kepada firman-Mu, Engkau setia kepada titah-Mu. Haleluya, haleluya. Percaya kepadamu, percaya kepada firman-Mu, percaya kepada titah-Mu Tuhan. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi titah-Mu Tuhan Engkau genapi di bumi sempurna dan segera. Haleluya, haleluya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kita nyatakan segenap hati kita, kita masih mengangkat tangan, ku sembah Kau Allah. Mari nyatakan segenap hatimu, nyatakan dengan segala kerinduanmu kepada Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
dan amin. Titahmu itu tepat, seperti yang kau titahkan itu jadi. Yang menjadi kekuatan dalam hidup kami yang layak kami percayai Tuhan. Oleh sebab itu kami menyukai titah-titahmu Tuhan. Kami memperlengkapi hidup kami dengan titahmu Tuhan Yesus. Kami memperlengkapi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Karena seperti yang kau titahkan, seperti yang kau firmankan itu jadi Tuhan. Terima kasih Bapa yang sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah disampaikan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Firman-Mu itu Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Tapi firman itu berhasil Tuhan. Seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya itu yang terjadi. Firman Tuhan itu bekerja bagi setiap pemuda-pemudi remaja. Mereka tidak hanya mendengarkannya, tapi mereka mempercayainya, mereka melakukannya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mereka sangat mempercayai titah-Mu. Mereka sangat menyukainya. Jadilah Tuhan di dalam nama Yesus pemuda-pemudi yang kaya dengan firman Tuhan. Pemuda-pemudi yang kaya dengan kebenaran-Mu. Pemuda-pemudi yang kaya dengan titah-Mu Tuhan. Biar itu jadi bagi setiap pemuda-pemudi remaja dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa segala kebimbangan, keraguan, ketidakpercayaan pada titah Tuhan. Menganggap remeh dengan titah Tuhan. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus tinggalkan setiap pemuda remaja. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan, kuasa titah Tuhan itu bekerjalah seterusnya bagi setiap umat Tuhan, pemuda-pemudi remaja ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama-sama. Kita yang percaya, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi remaja, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pemuda-pemudi yang baru pertama kali datang. Mana ini pemudanya yang baru pertama kali datang? Coba angkat tangan. Pemudinya yang baru pertama kali datang. Haleluya, puji nama Tuhan, kami bersuka cita. Yuk kami mau berdoa untuk pemuda dan pemudinya. Haleluya. Yuk mari silakan maju ke depan yuk. Kami mau berdoa karena kami sangat bersuka cita dengan kedatangan saudara. Yuk mari para pelayan dibantu. Ya haleluya, puji nama Tuhan ya. Nah satu anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Siapa namanya? Siapa? Roy. Panggilannya Roy ya. Emma, oh puji nama Tuhan, namanya luar biasa ya. Jadi kami sangat bersuka cita dengan kedatangan Roy dan Emma ya. Nah ini bukan perbuatan manusia, kalaupun tadi yang membawa atau yang mengajak temannya, tapi nah Tuhan pakai ya supaya Roy dan Emma ini bisa ini mengenal Tuhan lebih lagi ya, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah untuk itu kami mau berdoa, tapi sebelumnya nanti selebaran ya akan diberikan. Nah intinya di situ dikatakan Roma 3 ayat 3. Semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian nanti dilanjut ada Roma 6 ayat 3. Upah dosa itu adalah maut. Tetapi ada kasih karunia dalam Kristus Yesus, hidup yang kekal. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu melalui Yesus. Nah ya, jadi luar biasa. Nah kasih Tuhan ya dalam hidup kita. Kalaupun kita berdosa, Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan mau menyelamatkan kita seperti lagu tadi. Engkaulah juru selamatku, benar ya. Kita perlu juru selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah dalam kehidupan kita ya. Untuk itu kita akan berdoa. Nah kita akan menggenapi firman Tuhan karena firman Tuhan dituliskan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi nah kita perlu mengakui ya. Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Bisa selama ini Roy dan Emma percaya dalam hati Yesus itu adalah Tuhan. Tapi mari kita genapkan firman Tuhan. Karena dikatakan mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Saya akan menuntun ya Roy dan Emma untuk menggenapkan firman Tuhan dengan sikap berdoa. Tutup kedua matanya.
Saya akan tuntut berdoa, apa yang saya doakan ucapkan. Yuk mari ulangi kembali dengan mengeluarkan suara. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan. Saya datang kepadamu. Saya datang kepadamu. Saya membukakan hati saya. Saya membukakan hati saya. Untuk menerima Yesus. Untuk menerima Yesus. Secara pribadi. Secara pribadi. Dalam hidup saya. Dalam hidup saya. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya menyadari. Saya menyadari. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Banyak dosa saya Tuhan. Banyak dosa saya Tuhan. Tapi saya percaya. Tapi saya percaya. Di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus. Ada pengampunan. Ada pengampunan. Untuk itu Tuhan. Untuk itu Tuhan. Saya mengakui. Saya mengakui. Segala dosa-dosa saya. Segala dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Sucikan. Sucikan. Kuduskan saya Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya. Saya percaya. Saya sudah menerima. Saya sudah menerima Pengampunan daripadamu. pengampunan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mau mengikut Engkau. Saya mau mengikut Engkau. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dengan setia. Dengan setia. Masa muda saya. Masa muda Saya serahkan kepadamu Tuhan. Saya serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya di dalam buku kehidupan-Mu di dalam buku kehidupan di sorga yang kekal. di sorga yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus Jikalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, datang kedua kali, saya bersama-sama saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus, sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, saya memiliki kuasa saya memiliki kuasa untuk mengusirkan untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, segala pekerjaan setan, kegelapan, kegelapan, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, roh duniawi. roh duniawi. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, tinggalkan hidup saya tinggalkan di hidup dalam nama di Yesus. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kita sudah menggerakkan firman Tuhan. Keselamatan itu sudah menjadi milik Roy dan Emma ya. Itu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu Tuhan mau supaya Roy dan Emma setia terus untuk mengikut Tuhan ya. Karena Tuhan punya rencana. Nah dalam kehidupan Roy dan Emma. Oke, puji nama Tuhan, kami mau berdoa lagi secara pribadi. Nah apa kerinduannya, apa keinginannya lah. Yuk, keinginan mungkin kuliah, orang tua, atau apa pergumulan. Ya, supaya ya Roy bisa membanggakan orang tua ya. Ya, itu saja. Oke ya, oke, puji Tuhan ya. Supaya Tuhan tolong Emma apa dia? Iya. Iya, kita doakan ya. Puji nama Tuhan, mari yuk teman-teman, yuk. Saudara arahkan tangannya ke depan ini, kita berdoa untuk Roy dan Emma ini. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk keselamatan Kau berikan atas Roy dan Emma ini. Tuhan sudah mengerjakan dalam hidup mereka, bahkan Tuhan sudah memulai. Tuhan akan teruskan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa yang di sorga. Secara pribadi Tuhan, Roy ini rindu hidupnya membanggakan orang tuanya Tuhan, tentu mempermuliakan Engkau. Oleh sebab itu Bapa yang di sorga, perlengkapi kehidupannya Tuhan dengan kuasa yang daripadamu dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, berikan nikmat kepintaran daripada mengalir dalam kehidupannya Tuhan, supaya dia pergunakan waktu-waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan dia pergunakan dengan sebaik-baiknya di dalam nama Yesus. Dia percaya, dia mengandalkan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan. Jadilah atas Roy ini Tuhan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa yang sorga. Perlindungan dari Yesus menjadi miliknya. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang sorga. Bapak juga berdoa untuk Emma ini. Tuhan Yesus, biarlah
Masa mudanya diberikan kepadamu Tuhan, Engkau dengan sungguh-sungguh. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk kedua orang tuanya. Tuhan Yesus yang baik, lawatanmu terjadi luar biasa. Berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Berkati hidup mereka, pekerjaan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Tuhan, berkati juga Emma ini. Tuhan berikan iman kepintaran sehingga dia bisa mengikuti perkuliahannya. Dia pergunakan waktu-waktu yang ada dalam nama Yesus. Dia mengandalkan Engkau Tuhan sehingga dia bisa menyelesaikan perkuliahannya. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, bekerjalah seterusnya dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa segala pekerjaan setan, kegelapan, kegagalan, tinggalkan Roy, tinggalkan Emma ini dalam nama Yesus. Tipu daya setan, tipu daya dunia, tinggalkan mereka dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Roy dan Emma ya. Mari silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Oke, kita akan dengarkan pengumuman tapi sebelum nanti disampaikan oleh Dioria. Nah, seperti yang sudah disampaikan di ibadah minggu ya, atau saudara juga di grup family ya, akan diadakan TDRK. Apa itu TDRK ya? T itu training, D-nya itu dasar, R-nya itu rohani, K-nya itu Kristen. Jadi training, dasar, rohani Kristen. Belajar firman Tuhan. Nah ya, kan tahu training berarti belajar kursus ya. Nah seperti itu ya. Jadi akan diadakan yaitu tanggal 17 Februari ya 2024 tentunya. Hari TDRK-nya, hari belajarnya itu Senin Selasa. Dimulai jam 6 sore. Dimulai jam 6 sore ya. Topik dari TDRK itu ada sekitar 18. Nah ya, ada sekitar 18. Ini sangat penting sekali loh ya. Karena kita ini perlu dasar, perlu kebenaran ya. Supaya kita diperlengkapi. Nah di dalam kebenaran Tuhan agar kita bisa bertumbuh, bertambah-tambah di dalam Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Jadi sangat diharapkan bagi pemuda-pemudi ya. Bagi pemuda-pemudi yang belum mengikuti TDRK, ini kesempatan bagi saudara ya untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk kaya dengan firman Tuhan. Tadi kan dikatakan supaya saudara kaya dengan firman Tuhan. Salah satu ya ini TDRK, training dasar rohani Kristen. Yuk coba saya mau tanya dari pemudanya dahulu, siapa yang belum pernah TDRK ya? Mengikuti TDRK, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yuk, yang belum pernah TDRK maksudnya melalui gereja ini. Yuk angkat tangan tinggi-tinggi. Saya bertanya yang belum pernah saja. Yuk angkat tangan tinggi-tinggi yang belum pernah TDRK. Oke, itu dari pemudanya ya. Dari pemudinya yang belum pernah mengikuti TDRK. Yuk angkat tangan tinggi-tinggi deh. Iya, oke, beserta dengan Emma tadi ya. Berarti banyak ya. Tadi dari pemudanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, nanti Yeski meneruskan 5, 8. Oke, puji nama Tuhan ya. Nah, bagi nanti pemuda-pemudi yang mau mengikutinya atau nanti saya akan ini ya, serahkan formulirnya. Nah, oke, saudara bisa mengikutinya. Ini sangat penting sekali ya. Jadi dimulai tanggal 17 di jam 6 sore ya. Jam 6 sore. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah tentu yang sudah TDRK, yang sudah pernah, yang sudah mengikuti TDRK bahkan menyelesaikannya, pasti ada kesaksian ya dalam kehidupannya bagaimana kehidupan rohaninya sebelum dan sesudah menyelesaikan TDRK pasti berbeda. Nah haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nanti akan dibagikan formulirnya ya bagi yang belum mengikuti TDRK, supaya saudara bisa mendoakannya dan bisa mengisinya nanti di ini ya di tempat saudara. Nah masing-masing berdoalah saudara ya supaya saudara ada waktu bahkan ada kerinduan untuk bisa mengikuti bahkan bisa menyelesaikannya. Oke lah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yuk kita lanjutkan pengumumannya. Haleluya, kita saatnya akan mendengarkan pengumuman kita. Pada besok hari ada ibadah minggu raya pagi di tempat ini jam 8 pagi.
dan juga ibadah Minggu Raya sore jam 5 sore di tempat ini. Mari seluruh setiap pemuda-pemudi remaja ingatkan setiap teman-temannya agar semuanya pada besok hari bisa ambil bagian dalam ibadah kita di tempat ini. Amin. Dan juga pada minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah muda-mudi remaja kita. Mari ajak dan ingatkan lagi teman-temannya. Haleluya. Tidak hanya karena sesuatu hal untuk kita datang, amin. Karena kita sesuatu hal dalam tanda kutip di luar dari hal rohani ya. Tapi kita semuanya mau semakin diperlengkapi lagi oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Karena setiap berkat dari firman Tuhan, setiap Sabtunya itu berbeda-beda semuanya, haleluya. Dan juga seperti yang sudah diumumkan oleh Ibu Gembala, kita akan mengadakan TDRK, Training Dasar Rohani Kristen, yang akan dimulai pada tanggal 17 Februari di tahun ini. Mari siapkan diri saudara masing-masing, baik itu dari setiap waktunya dan juga kegiatan-kegiatannya. Ini kalau dihitung 2 minggu depan lagi lah ya. Oke, mari semuanya yang mau diperlengkapi lagi nanti bisa menerima formulirnya dari Ibu Gembala. Haleluya. Demikian buat pengumuman kita pada hari ini. Mari seluruh pelayan persembahan semuanya maju ke depan, ambil posisinya. Haleluya. Sebelum kita memberi dengan sukacita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami Bapak. Hingga saat ini Tuhan Yesus, kami menaikkan setiap syukur kami Tuhan Yesus, memberikan Tuhan Yesus setiap ucapan syukur kami melalui setiap persembahan kami Bapak. Biarlah Tuhan Yesus setiap persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Sebab kami semuanya Tuhan dengan rela hati memberikannya Bapa yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan kami memberi Tuhan, baik itu Tuhan Yesus dari usaha pekerjaan kami maupun Tuhan dari kedua orang tua kami. Biarlah semuanya Tuhan berkati di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan sukacita surga menghadap bagi setiap kami saat kami memberi Tuhan Yesus, tidak ada satupun kami yang kekurangan. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dengan bersah hati kami mengatakan menghancurkan segala percayaan biskuat segelapan, roh kikir, dalam nama Yesus kami tolak usir kau di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Yesus semuanya kami persembahkan baik nama-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang siap memberi katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yesus pokok dan kita adalah caranya. Haleluya. Yuk mari kita semuanya bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang sudah memberkati ibadah pemuda pun remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyanyi musik celebration sudah kami bawakan kepadamu Tuhan Yesus menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan Kau dan berkenan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu juga sudah disampaikan
Dari setiap umat-Mu Tuhan, mereka sudah menerimanya dengan sukacita dan Roh Kudus memeteraikan dalam kehidupan mereka sehingga firman Tuhan itu menjadi milik mereka dan firman itu akan bekerja dengan tepat Tuhan di dalam nama Yesus, tidak akan kembali sia-sia dalam nama Yesus, dan pemuda-pemudi akan mengerjakannya dengan tidak menunda-nunda yang akan mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang sorga. Kami juga bersyukur untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja ini. Apa yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan, tidak ada yang sia-sia, semuanya pun Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, dan kami sangat percaya Tuhan, tentulah Sabtu depan semakin luar biasa ibadah pemuda remaja ini Tuhan dalam nama Yesus. Karena semuanya berbeban, semua ambil bagian. Yang belum datang pada hari ini Tuhan, tentulah Sabtu depan mereka akan datang dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan besok hari kami akan datang beribadah, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore dengan penuh kerinduan dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dan sebentar nanti Tuhan Yesus kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Perlindungan daripadamu Tuhan menjadi milik kami, kami tiba dengan selamat. Dan Tuhan Yesus, nanti kami juga akan mengadakan permainan games Tuhan secara rohani, biar semuanya nanti akan mengikuti dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, roh jahat, setan, penipu, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, dan manusia pelanggaran, penyakit, kelemahan, kami usir semua dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat yang daripadamu. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat.